Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Endang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pelajaran manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, tujuan manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga, konsep manajemen berbasis sekolah. Yang keempat, manfaat manajemen berbasis sekolah. Yang kelima, prinsip manajemen berbasis sekolah. Yang keenam, karakteristik MBS atau manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan proses pengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberi otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan berpartisipasi secara langsung. Semua komponen warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua, tujuan MBS. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan keperluan warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada sekolahnya. Yang keempat, yaitu meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapainya. Kemudian, saya akan menjelaskan lagi tentang konsep manajemen berbasis sekolah. Konsep manajemen berbasis sekolah, manajemen hubungan sekolah dengan orang tua wali murid, diharapkan berjalan dengan baik, hubungan yang harmonis, membantu masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memajukan sekolah dan menciptakan hubungan dan kerja sama yang harmonis. Melalui hubungan yang harmonis ini, diharapkan tercapai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu proses pendidikan terlaksananya secara produktif, efektif, dan efisien, sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas. Berdasarkan fungsi pokoknya, istilah manajemen dan administrasi mempunyai fungsi yang sama, yaitu pertama, merencanakan atau planning. Yang kedua, mengorganisasikan atau organizing. Yang ketiga, mengarahkan atau directing. Dan yang keempat, mengkoordinasikan atau coordinating. Yang kelima, mengawasi atau controlling. Yang kelima, mengevaluasi atau evaluation. Yang keempat, yaitu ada manfaat manajemen berbasis sekolah. Di sini saya mengambil 4 manfaat manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama, dengan kondisi setempat sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugasnya. Dan yang kedua, keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun pimpinan. Yang ketiga, guru didorong untuk berinovasi. Yang keempat, rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkatkan dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat sekolah dan peserta didik. Dan kelima, ada prinsip manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, prinsip ekuipinalitas. Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, prinsip desentralisasi merupakan gejala yang penting dalam informasi manajemen sekolah modern. Yang ketiga, prinsip sistem pengelolaan mandiri. Prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip ekuipinalitas dan prinsip desentralisasi. Ketika sekolah menghadapi permasalahan, maka harus diselesaikan dengan caranya sendiri.
Yang keempat, prinsip inisiatif manusia. Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Yang keenam, ada karakteristik MBS atau manajemen berbasis sekolah. Di sini saya mengambil 4 karakteristik manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, sekolah dengan manajemen berbasis sekolah memiliki misi atau cita-cita menjalankan sekolah untuk mewakili sekelompok harapan bersama. Keyakinan dan nilai-nilai sekolah membimbing warga sekolah di dalam aktivitas pendidikan dan memberi arah kerja. Yang kedua, aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. Hakikat aktivitas sangat penting bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, proses perubahan strategi manajemen yang menyangkut hakikat manusia. Organisasi sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, penggunaan atau kekuasaan, dan keterampilan-keterampilan manajemen. Yang terakhir, atau yang keempat, yaitu keleluasaan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan guna memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi, baik tenaga kependidikan, keuangan, dan sebagainya.